Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas adalah aplikasi turunan trigonometri mengenai titik stasioner dan jenisnya, dan sekaligus fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri. Lebih cerdas, lebih pintar bersama Garudu. Berikut ada grafik fungsi Y sama dengan fx. Pertanyaan pertama adalah, manakah titik stasionernya? Maka jawabannya adalah titik A, B, C, D, dan E. Ini adalah titik stasioner. Lalu jenis stasionernya bagaimana? Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Untuk mendapatkan titik stasioner gimana caranya? Yaitu kalau ada sebuah fungsi fx, untuk mendapatkan stasioner maka caranya adalah menurunkan fungsi fx, nilainya sama dengan 0. Lalu jenis stasionernya seperti apa? Ada 4 macam. Untuk menentukan jenis stasioner menggunakan turunan pertama. Yang pertama adalah titik belok. Jika ini fungsi titik stasionernya C, lalu di sini sebelah C nilainya positif, sebelah kanan juga positif. Kalau positif berarti grafiknya naik, lalu positif lagi maka naik lagi, maka titik C nya itu jenisnya adalah titik belok. Lalu jenis yang kedua adalah maksimum. Kalau titik stasionernya C, sebelah kirinya bernilai positif, sebelah kanannya bernilai negatif. Positif itu berarti grafiknya naik, lalu negatif itu grafiknya turun, maka jenis stasionernya adalah maksimum atau titik balik maksimum. Lalu yang ketiga jenisnya adalah titik minimum atau titik balik minimum. Ini ada titik stasioner C, kalau sebelah kirinya min, sebelah kanannya plus, maka kalau negatif itu turun, kemudian kalau positif dia naik, maka titik C itu jenisnya adalah titik minimum atau titik balik minimum. Yang terakhir jenisnya adalah sama seperti yang poin pertama, titik belok. Hanya saja yang sebelah kiri bernilai min, sebelah kanan bernilai min juga. Sehingga kalau digambar grafiknya negatif itu ini turun, lalu negatif lagi turun kembali, sehingga titik C dinamakan stasionernya jenisnya adalah titik belok. Kemudian kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun? Yang pertama adalah kalau turunan pertamanya di atas 0, maka dikatakan grafiknya selalu naik. Yang kedua, kalau turunan pertamanya bernilai lebih kecil dari 0, maka fungsi atau kurvanya selalu turun. Yang ketiga, kalau fungsi fx-nya sama dengan 0, tadi dikatakan apa? Titiknya atau kurvanya stasioner, jenis stasioner tetap atau diam. Tambahan nomor 4, kalau turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0, maka dikatakan kurvanya tidak pernah turun. Yang terakhir, jika fungsi turunannya bernilai lebih kecil sama dengan 0, maka jenis kurvanya tidak pernah naik.
Lalu pemahamannya di soal. Berarti yang pertama adalah di situ ada fungsi fx sama dengan min 8 sin 2x ditambah 180. Maka kalau mencari stasioner, maka nilai turunannya harus nilainya sama dengan 0. Turunannya gimana? Berarti f aksen x sama dengan minus 8 tetap, lalu sin turunannya adalah cos, kemudian 2x tambah 180 turunannya adalah sama dengan 2, lalu hasilnya min 16 kosinus 2x tambah 180, tadi turunannya harus sama dengan 0. Lalu ruas kiri ruas kanan dibagi min 16, sehingga kosinus 2x tambah 180, 0 dibagi min 16, 0. Nah, ini bentuk persamaan trigonometrinya adalah cos. Perlu diketahui di materi semester yang lalu di kelas 11 bahwa penyelesaian cos x sama dengan cos A ada 2. Yang pertama adalah x sama dengan A ditambah k kali 360 dan x sama dengan min A ditambah k kali 360. Sehingga langkah berikutnya adalah menyamakan nilai cos kanan dan kiri. Berarti cos 2x tambah 180, 0 itu adalah cos 90. Ya, berarti di sini cosnya sudah sama. Ini adalah x, yang ini adalah a. Tadi penyelesaian cos ada 2, x sama dengan a ditambah k kali 360. Satu lagi x sama dengan min a ditambah k kali 360, sehingga x nya bernilai 2x tambah 180, a nya 90 tambah k kali 360. 2x sama dengan 180 pindah ke kiri jadi min 180 ditambah 90 jadi min 90 tambah k kali 360 sama-sama dibagi 2, berarti x sama dengan min 45 ditambah k kali 180. Kita coba k nya 0, x nya min 45, berarti tidak masuk dalam batas. Ingat, batasnya adalah 0 sampai dengan 180. Kemudian k nya 1, berarti min 45 tambah 1 kali 180, dapat x nya adalah 135, memenuhi batas interval. K nya 2, berarti x sama dengan min 45 tambah 360 sama dengan 315 derajat, berarti tidak masuk dalam batas interval. Lalu yang kedua, di sini tinggal 2x tambah 180. Tadi a nya 90 jadi dikali min 90 tambah k kali 360. Berarti 2x sama dengan min 270 tambah k kali 360 dibagi 2, berarti x sama dengan min 135 tambah k kali 180. K nya 0, berarti x nya min 135, tidak memenuhi batas interval,
K-nya 1, X-nya min 135 tambah 360, berarti sama dengan 100. K-nya 1 berarti maaf, -180 berarti 45 derajat. Lalu K-nya 2, X-nya adalah min 135 tambah 360, berarti 225 derajat. 45 masuk ya, 225 tidak, maka titik X, titik stasionernya ada 2, 45 derajat dan 135 derajat. Lalu berikutnya kita bikin batas garis bilangan. Ini 0, ini 180, ini 45 sama 135 derajat. Ini kita tes X-nya 30. Kita tes ke fungsi turunan pertama yang asli, yaitu min 16 cos ya, min 16 cos 2x tambah 180. Ketiga punya masuk ke sini, min 16 cosinus 60 tambah 180, min 16 cosinus 240. 240 itu ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu cos bernilai min cos 180 plus 60, berarti min 16 min cos 60, min 16 kali min setengah sama dengan 8, berarti ini nilainya positif. Berarti di sini masukin ke sini positif, lalu ini negatif, ini positif. Nah, sekarang lihat jenisnya. Jenisnya berarti kalau ini positif kan dia naik, negatif dia turun, berarti 45 derajat titiknya adalah maksimum. Lalu yang 135 dia turun, kemudian negatif ke positif, maka 135 minimum. Sehingga nanti X sama dengan 45 nya kita masukin ke fx dulu. Jadi fx nya min 8 sin 2x tambah 180, berarti min 8 sin 90 tambah 180, 8 sin 270. Sin 270 itu adalah min 1 sama dengan 8. Lalu x sama dengan 135, kita masukin ke fungsi fx, min 8 sin 270 plus 180, min 8 sin 450, sin 150 sama dengan sin 90, berarti minus 8. Berarti maksimumnya di 45 derajat, 8, minimumnya di 135 derajat, min 8. Lalu fungsi naik di atas 0 berarti daerahnya ini, berarti 0 lebih kecil x lebih kecil 45 atau 135 sampai dengan 180. Kalau turun berarti di 45 sampai dengan 135.